Orang Kristen adalah orang yang hidup dalam kasih karunia Allah oleh karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, dan tidak lagi hidup dalam perhambaan hukum Taurat atau aturan agama. Dalam hal ini bukan berarti orang Kristen dapat melakukan sesuka hati yang tidak sesuai dengan aturan agama. Bukan itu maksudnya, melainkan hidup dalam kebenaran, mengetahui apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bukan melaksanakan apa itu wajib, sunnah, dan makruh, atau kalau tidak dilakukan berdosa, dan kalau melakukannya mendapatkan pahala. Melainkan melakukan segala sesuatu menurut kebenaran untuk segala kebaikan, baik itu jasmani maupun rohaninya. Mengenai orang Kristen boleh makan babi sedangkan di hukum Taurat atau Perjanjian Lama tidak dibolehkan, mari kita bahas dengan seksama. Dalam Imamat 11 ayat 44 dan 45, sebab akulah Tuhan, Allahmu, maka haruslah kamu kudus, sebab aku kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Maksud ayat ini adalah untuk membedakan bangsa Israel dari bangsa lain. Bangsa pilihan Allah yang harus kudus sama seperti Allah adalah kudus. Pemagaran ini dimaksudkan untuk ketaatan bangsa Israel kepada Allah. Bukan karena binatang babi adalah binatang yang dikutuk oleh Allah. Karena Allah menciptakan segala makhluk, pasti sangat berguna bagi kehidupan manusia. Sama halnya dengan Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pohon kehidupan. Karena Allah menginginkan ketaatan dari Adam dan Hawa terhadap perintah dan aturannya. Supaya kamu kudus, yaitu hubungan Adam dan Hawa tidak terputus karena tidak ketaatannya. Demikian juga halnya dengan bangsa Israel. Ada denominasi Kristen melarang makan daging babi dengan alasan kesehatan. Kalau menurut mereka itu baik untuk kesehatan, tidak memakan babi, ya silakan saja, karena ajaran Kristen itu fleksibel dan tidak memaksa. 1 Korintus 8 ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lama tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ini adalah ajaran kebenaran yang tidak menitik beratkan hukum Taurat, tetapi kasih karunia yang berlandaskan kasih dan saling menghormati. Demikian juga kita pun diajarkan untuk tidak makan babi dan minum anggur di depan orang yang mengharamkannya. Misalnya Muslim yang melarang minum anggur dan babi. Dalam Roma 14 ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Di dalam Islam juga mengharamkan makan daging babi. Katanya, banyak daging pita di dalam daging babi, dan hidupnya selalu di tempat yang kotor dan najis. Tapi tidak semua umat Islam menyetujui hal itu, karena pendapat itu juga salah. Inilah salah satu pandangan umat Muslim mengenai daging babi. Sebab scientific research, kajian sains telah membuktikan bahawa kononnya kajian sains kata dia ni ada bakteria, ada tapeworm, ada apa ulat ya. Telur dia sangat panjang, sangat bahaya. Kalau sampai ke otaknya kita boleh lost memory, sampai jantung kita boleh kena heart attack. Wah, kita kata tak makan disebabkan ada tapeworm tu. Tapi kalau kita bagi ini sebagai alasan, saya nak tanya, Quran sebut ke? Quran sebut ke tak ada ulat? Ada? Tak ada? Hadis sebut ke? Berarti kita cakap sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan kajian sains. Kajian sains boleh buat silap tak?
Kajian sains boleh buat U-turn tak? Contoh kalau orang bukan Islam kata, okey, you tak boleh makan disebabkan ada bakteria, ada tapeworm, okey, no problem. Dia tanya kita, apa kata suatu hari nanti pakar saintis boleh cipta sejenis ubat yang boleh bunuh semua kuman-kuman, cacing-cacing semua tu. Berarti mulai hari ini babi di dunia ini tak ada kuman, tak ada cacing lagi. Adakah babi sudah halal? Dia kena jawab. You yang bagi alasan, oh tak boleh lagi. Kalau tak boleh, bukan kerana sebab itu. Cara menjawab tu amat penting. Bila orang tanya kenapa tak boleh makan babi, sebaik-baiknya kita sebut, kita umat Islam tak makan sebab ini perintah Allah. Allah adalah pencipta yang mencipta seluruh alam ini, dan dia tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tak baik untuk kita. Dan kita tak makan sebab perintahnya. Bagilah ayat-ayat Quran. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 173, Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat nombor 3, Surah An-Am surah ke-6 ayat 145, Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 115. Kita bagi dia ayat-ayat Quran supaya dia boleh rujuk. Kalau kita ambil kesimpulan dari ceramah tadi, pelarangan ini juga adalah dikaitkan dengan perintah Allah, supaya umatnya tidak memakan apa yang dilarang oleh Allah, bukan karena cacing pita di dalam daging atau babi binatang terkutuk. Pelarangan umat Islam untuk tidak makan babi, harus disunat, dan berpuasa Senin dan Kamis, ini sama dengan ajaran Yahudi. Karena ajaran Islam dan Yahudi sama-sama memiliki aturan dalam agama yang harus ditaati, yaitu hukum Taurat. Lain dengan orang Kristen yang tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, tetapi kasih karunia. Inilah alasan orang Kristen boleh makan babi. Pertama, dalam konsili pertama di Yerusalem, para rasul menolak ajaran yang kalau mau masuk Kristen, harus mengikuti aturan Taurat Musa dahulu, yaitu harus disunat dengan cara Yahudi dan melaksanakan semua aturan Yahudi, termasuk tidak makan babi. Para murid menolak, karena kita semua diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan kasih karunia Allah atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Kedua, penglihatan Rasul Petrus yang membolehkan memakan pelbagai jenis binatang. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 11-13, tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar, yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelih dan makanlah." Tidak, bukan setiap apa yang kita makan atau halal itu berguna bagi kesehatan tubuh. Ada juga makanan yang disangka haram, tapi berguna untuk kesehatan tubuh. Dan ada makanan yang disangka halal, tapi merusak bagi tubuh. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Kalau bagi orang Kristen bukan halal dan haram, yang boleh dimakan atau tidak, melainkan berpantangan melalui pembelajaran dalam berpuasa. Adakah makanan atau minuman ini berguna atau tidak? Atau makanan dan minuman itu membuat menjadi candu, sehingga tidak baik untuk kesehatan, seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikianlah mengapa orang Kristen boleh makan babi atau tidak. Karena jika makan babi itu baik bagi tubuhnya dan tidak menimbulkan efek penyakit, silakan.
Dan jangan juga menimbulkan kecanduan dalam hal makanan dan minuman, karena itu adalah dosa. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.